Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul KKN di Desa Tengah Alas. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Ayuning Tias. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jawa Tengah 2019. Narasumber, sebut saja namanya Andika, KKN. Momen yang menguras tenaga, bahkan menguras kantong. Mahasiswa semester hampir akhir ini mengabdi kepada masyarakat, membuat program kerja atau proker untuk sedikit mengedukasi dan memberikan secuil kenangan di mana aku pernah hidup bersama teman-temanku di desa itu. Hidup bersama teman yang dihadapkan dengan warga sekitar yang sebagian besar belum bisa menerima pengaruh dari luar. Belum lagi masalah mindset orang-orang tentang mahasiswa KKN adalah sumber uang. Ketika datang ke sebuah desa langsung dibantai dengan harga air, listrik, dan makan yang sangat tinggi. Meminta dibuatkan ini itu untuk menunjang warga sekitar dan perpisahan KKN yang mewah. Uang dari mana? Aku sebagai mahasiswa saja masih meminta uang orang tua. Jajan di burjoan kopi satu untuk 3 orang. Dan kalau puasa mencari takjil di masjid. Tragis memang jika mendapatkan dusun yang seperti itu. Tapi di sisi lain aku juga mendapatkan keluarga baru. Teman KKN yang menjadi keluarga. Bapak atau ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko KKN dan warga sekitar. Itulah keluarga baruku. Oh iya, tidak jarang pula banyak tempat KKN yang masih hangat dengan penunggu dusun dan harus hidup berdampingan dengan mereka. Salam sopan santun selalu aku junjung dimanapun aku berada, terutama di tempat baru. Kalau enggak, mereka enggak akan segan-segan untuk senggol bacok. Sedikit saja berbuat kesalahan, kasusnya akan sangat fatal dan mengancam nyawa. Informasi tempat dan nama-nama tempat kelompok KKN gue akhirnya keluar. Aku melihat ditempatkan di kota T di provinsi Jawa Tengah. Setelah aku mulai melihat nama teman-temanku, ternyata hanya ada 3 laki-laki termasuk aku dan 7 perempuan. Sepi banget, laki-lakinya cuma 3. Cuma masalah rokok aja pasti bakal rame. Gerutuku waktu mengetahui aku sebagai kaum minoritas di kelompok KKN ini. Kira-kira 2 bulan aku mengetahui informasi itu. Aku hanya mengetahui nama kecamatannya saja yang bernama Kecamatan Nyamping. Karena salah satu teman kelasku rumahnya ada di kota T. Jadi aku bertanya kepadanya siapa tahu dapat bocoran sedikit-sedikit tentang Kecamatan Nyamping ini. Des, rumahmu sama Kecamatan Nyamping mananya? Tanyaku pada Usi, teman sekelasku. Jauh kalau dari rumahku. Kenapa? Kamu dapat KKN di mana? Aku di kecamatan itu, jawabku. Aku di Gunung Kidul. Jauh sekali kamu itu sampai ke daerahku, padahal rumahmu ujung pinggir pantai selatan. Berisik. Tahu nggak tempatnya? Jawabku kesal karena Usi selalu mengejekku. Sepemahamanku Kecamatan Nyamping itu ada 2. Yang satu di pegunungan perbatasan dengan Kabupaten K. Nah yang satunya itu di tengah kota, Cuk. Enak kalau kamu dapat sana. Jelas Usi yang sangat paham akan kotanya itu. Oh iya, terima kasih ya, Cuk, kataku kepadanya. Kami sekelompok menunggu dan terus menunggu kabar dari kampus perihal nama kelurahannya, supaya kita bisa lebih mempersiapkan segalanya dan segera observasi. Dan hamin 2 minggu baru keluar lagi informasi terbaru mengenai KKN. Shit lah, kelompokku dipindah ke kecamatan yang lain.
Semula kami di Kecamatan Nyamping dan sekarang di Kecamatan Timang, tetapi tetap belum ada nama kelurahan atau desanya. Sebenarnya jadi KKN apa enggak ini itu? Ucapku karena saking kesalnya dengan pihak kampus. Perkenalkan, nama kelompok kami adalah KKN 69 dengan nama anggota aku Andika, Malik, Ivan, Rika, Asti, Mia, Tia, Iva, Laras, dan Putri. Setelah berdiskusi dan kami memutuskan di hari Senin observasi, aku tidak bisa ikut karena ada acara lain. Jadi Rika dan juga Malik yang observasi. Kemudian hari H observasi, alhamdulillah nama kelurahan sudah keluar, yaitu di Kelurahan Tekuk. Sialnya ketika temanku observasi malah salah tempat. Yang diobservasi adalah kelurahan yang dekat dengan lereng gunung es. Nama kelurahannya sama tetapi kecamatannya berbeda. Dasar kendir. Padahal mereka sudah bertemu dengan bapak lurahnya. Ini cerita dari Rika yang ikut observasi waktu itu. Selamat siang, Pak. Boleh kami meminta waktunya sebentar? Kami dari Universitas Cinta Damai ingin mengadakan observasi berkaitan dengan mata kuliah kami KKN di desa ini, kata Malik yang selaku ketua kelompok. Karena dia orang Sunda jadi hanya bisa bahasa Jawa sedikit, maka dari itu dia menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara, takut salah katanya. Siang, iya boleh, KKN di desa ini. Kok saya belum mendapatkan surat langsung dari kampus Anda ya Mas? Jawab Pak Lurah heran. Iya Pak, maaf sebelumnya, ini kami kesini juga tidak membawa surat, soalnya dari kampus juga belum turun, dan kami langsung mengkonfirmasi kepada Bapak untuk lebih jelasnya. Jelas Malik. Sebentar Mas, selama ini jarang ada KKN di sini Mas. Apa benar di sini? Pertanyaan Pak Lurah yang menaruh curiga. Iya Pak, di Kecamatan Timang, Kelurahan Tekuk. Di sini kan Pak tempatnya, Malik menjelaskan. Nah ini Mas, Anda salah kecamatannya. Di sini memang Kelurahan Tekuk, tapi ini Kecamatan Subal, sahut Pak Lurah. Aduh, maaf sekali Pak, kami yang kurang teliti membaca alamatnya, jawab Malik. Setelah percakapan itu, teman-temanku mencari lagi Kecamatan Timang, dan memang nyasarnya nggak tanggung-tanggung. Hampir 2 jam jaraknya dengan kecamatan yang seharusnya. Kata Rika, Kecamatan Subal masih sangat singgup, pohon-pohon yang tinggi dan jalanan yang masih sangat sepi. Untung tidak jadi di sini, kata Rika sambil senyum tipis. Akhirnya mereka sampai juga di Kecamatan Timang dan bertemu dengan Bapak Camat dan langsung diarahkan menuju kelurahan. Bapak Lurah ternyata tidak mau menerima kedatangan kelompok kami karena tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu. Dan ada sedikit perbincangan antara Pak Camat dan Pak Lurah. Dengan peran serta Pak Camat akhirnya kami bisa diterima oleh Pak Lurah. Selang beberapa hari surat pemberitahuan turun dari kampus. Rika dan Malik beserta perwakilan kelompok lain kembali ke sana untuk membicarakan administrasi selama KKN. Sehari dipatok harga 20.000, maka 3 kali listrik dan tempat. Jujur kami semua agak kesal karena dari kampus apa-apa serba mendadak. Mendapat harga yang cukup tinggi karena kami 45 hari di tempat KKN dan dusun yang belum jelas namanya. Kemudian pelepasan KKN. Setelah selesai pelepasan KKN di aula universitas, aku dan teman KKN-ku berkumpul di food court untuk mengenal satu sama lain. Karena pada tahun itu gencar sekali thread horor KKN di desa penari. Aku spontan bertanya kepada teman-temanku, di sini ada yang punya penyakit non medis? Tanyaku. Semua menjawab satu persatu. Dari ada yang punya asma, alergi dingin, sama pantangan permakanannya. Selesai menjawab, sampailah kepada Rika. Dia mengatakan bahwa dia bisa melihat pertemitan duniawi. Aku maaf ya teman-teman, aku punya kekurangan bisa melihat hal seperti itu, bisa berkomunikasi dan ini sudah dari kecil, kata Rika.
diibaratkan seperti Risa Saraswati kurang lebih. Santai Rik, gak apa-apa. Kemarin kamu dapat apa ketika observasi sama Malik? Tanya Asti. Oh iya, kemarin kelupaan. Kan Pak Lurah yang sekarang udah mau habis masa jabatannya. Jadi tanggung jawab semua dilimpahkan kepada Pak Cari. Tapi kalau menurutku, ya Pak Lurah dan Pak Cari itu enggak satu pemikiran. Jelas Rika. Tempatnya gimana Rik menurutmu? Tanyaku langsung menuju hal yang aku khawatirkan. Ini baru ngomongin Pak Lurah kamu malah tanya itu, Di. Jawab Rika dengan suara renyahnya. Lah gimana Rik? Lanjutku. Mengerikan, sahut Rika. Satu kata beribu makna yang diucapkan Rika. Selesai mengucapkan kata itu, Rika langsung meminta izin pulang duluan. Mungkin karena ia tidak mau membuat teman-temannya takut akan hal itu. Dari 4 kelompok yang diterjunkan di kota T, Rika lah mahasiswa yang paling aktif, dekat dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL, dan dekat dengan pihak kelurahan. Kemudian penerjunan KKN. Penerjunan ini dilakukan di lapangan universitas. Pihak kampus menyediakan bus untuk keberangkatan kami ke tempat KKN. Sekali lagi, kami belum tahu akan ditempatkan di dusun apa. Kami hanya mengetahui kecamatan dan kelurahannya saja. Kelompokku yang ikut bus hanya Malik saja karena menemani DPL. Aku dan yang lain membawa motor karena alasan geografis dan juga agak enak berpergian jika membutuhkan sesuatu. Ditambah 1 mobil pick up milik Asti untuk membawa barang-barang kita. Ketika mulai OTW, ada saja halangannya. Ada tilangan polisi dan ternyata STNK motorku kurang 3 hari sudah mati. Tapi karena kepiawaianku dalam berbicara, akhirnya aku terlepas. Dan tidak lama ban motor Rika bocor. Mau tidak mau harus berjalan kaki mencari tambal ban. Selesai, kita berangkat lagi. Karena Rika dan juga Malik yang observasi kemarin, mereka berada di depan sebagai penunjuk arah kami sampai pada satu ketika mereka berhenti dan bertengkar. Li, aku yakin belok gang ini, kata Rika kepada Malik yang kelihatan murka karena dari raut muka mereka yang sedang berapi-api. Enggak Rik, seharusnya yang sana tadi, bantah Malik. Enggak Lik, aku yakin. Ya wes lah, sekarapmu lah. Dibilangin gak percaya. Ya udah yuk jalan, kata Malik yang kesal dengan Rika. Begitu juga sebaliknya. Rika sangat yakin bahwa itu gang yang dilaluinya pada saat observasi kemarin. Tapi tidak sampai-sampai. Aturan 3 jam, kita sudah sampai, tapi ini hampir 4 jam belum sampai juga. Jalan yang kami lalui adalah hutan, benar-benar seperti hutan karena pohon samping kiri dan kanan jalan sampai menjadi satu tepat di atas jalan itu. Setelah melewati jalan hutan yang cukup panjang, kita menemukan satu dusun yang bertuliskan Dusun Jebehan Lor. Dusun yang sangat sepi, sunyi senyap seperti dusun mati. Tanpa memikirkan dusun itu, aku lanjut, dan dari kejauhan aku melihat warung yang buka. Kami semua ke sana berharap ada yang memberitahu kemana seharusnya kami berjalan. Di sana ada seorang bapak-bapak parubaya sedang menikmati makanannya. Permisi Pak, mau bertanya, kalau mau ke kelurahan Tekuk benar lewat sini Pak? Tanya kepada bapak itu. Anda kelewatan jauh Mas, lewat jalan sini aja yang agak cepat. Anda nanti lewat jalan yang ketemunya sungai, lurus terus ada satu dusun, masih lurus lah nanti sudah dekat dengan kelurahan, kata bapak yang menerangkan jalan sembari menyeruput kopinya. Oh iya, terima kasih, mari Pak, kataku sambil meninggalkan warung itu. Aku sambil berpikir apakah itu beneran warung atau aku halusinasi saja, karena jarang sekali terlihat orang di sini. Kami mengikuti jalan yang diarahkan bapak tadi, melewati kembali dusun Jebehan Lor yang sepi itu, dan sampailah kepada sungai, dan kami sedikit lega
karena ada beberapa orang yang menambang pasir di sana. Takut salah jalan lagi, aku memutuskan untuk bertanya kembali kepada salah seorang yang ada di sana, dan alhamdulillahnya kali ini benar. Jadi aku dan teman-temanku memutari daerah sini. Sial, kurang lebih 1 jam perjalanan menuju kelurahan dan sampailah pada kelurahan Timang. Kami sampai sana sudah sangat telat, hanya tinggal menunggu kami untuk penerjunan. Nama dusun yang akan digunakan untuk KKN adalah Dusun Jebehan Kidul, Dusun Ceplok, Dusun Ronce, Dusun Melati, dan Dusun Semboja. KKN-ku mendapatkan di Dusun Jebehan Kidul dan kami sekelompok langsung diserahkan kepada Pak Bayan. Pak Bayan adalah sebutan kepala dusun di wilayah tersebut. Biasanya kita menyebutnya Pak Dukuh. Nah, kalau di sini Pak Bayan. Setelah selesai acara penerjunan, kelompokku kena marah dosen. Ya wajar dosennya marah, ya karena kita telah hampir 1,5 jam. Pak Bayan langsung mengajak kita ke rumahnya untuk membicarakan tentang posko KKN dan lain halnya. Sampai di rumah Pak Bayan, ternyata rumah beliau tidak cukup jika dihuni 10 anak KKN. Pak Bayan sudah menyiapkan tempat tinggal lain. Jadi anak KKN dibagi menjadi 2 kelompok. Posko pertama dihuni oleh 4 orang, yaitu Tia, Iva, Laras, dan Putri. Yang pertama di rumah Pak Bayan. Sedangkan posko kedua berada di rumahnya Pak Bambang, 6 orang, yaitu aku, Malik, Ivan, Rika, Mia, dan Asti. Kenapa di rumah Pak Bambang? Karena Pak Bambang dulunya adalah mantan Bayan. Jadi paling tidak tahulah situasi anak KKN. Kehidupan KKN itu seperti apa? Kami berenam diantar Pak Bayan ke rumah Pak Bambang. Di sana kami bertemu Pak Bambang dan Bu Bambang. Gambaran rumah Pak Bambang adalah sebuah rumah yang sudah bertembok tetapi ubinnya masih mester hitam dan jika diinjak sangat dingin. Pak Bambang mempunyai 2 anak, yang satu sudah menikah dan punya anak lalu tinggal bersama suaminya, sedangkan anaknya yang satu lagi bekerja di Kalimantan, sehingga Pak Bambang hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah itu. Oh iya, Pak Bambang bekerja menjadi kaur di Kelurahan Teku. Rumahnya berbentuk persegi dan ada terasnya. Teras menghadap ke jalan yang lumayan menurun. Samping rumah ada garasi yang pintunya terbuat dari kayu. Penampakan dari luar rumah kurang lebih seperti itu. Masuk ada ruang tamu, maju sedikit di sebelah kiri. Ada kamar anaknya yang di Kalimantan menjadi kamar untukku dan 2 temanku si Malik dan Ivan. Di depan kamar itu ada ruangan yang cukup luas sehingga kami menjadikan tempat untuk evaluasi atau rapat kecil. Nah, di sampingnya ruangan itu ada pintu yang kalau dibuka bisa melihat samping rumah. Maju sedikit di sebelah kanan ada kamarnya Pak Bambang, terus masuk lagi menuju ruang TV. Di dekat ruang TV itu ada kamar anak pertamanya Pak Bambang yang dijadikan tempat tidur perempuan, dan masuk lagi sudah dapur. Dapurnya masih dapur zaman dulu yang kalau masak masih memakai kayu bakar. Belum memakai kompor melainkan memakai tungku. Bisa dibayangkan tembok dan juga langit-langit berwarna pekat kehitaman karena kepulan asap setiap hari. Mau seterang apapun lampu yang diberikan, tetap saja dapur itu gelap karena asap yang menjadi satu dengan tembok. Di dapur ada 1 kamar lagi untuk menyimpan gas, beras, dan perkakas lainnya, dan itu sangat-sangat gelap. Di dekat dapur ada pintu ke samping menuju kamar mandi. Di rumah ini kamar mandinya ada 2. Sebut saja kamar mandi 1 dan 2. Di depan kamar mandi 1 ada sumur tua yang juga sudah ditutup. Lalu ada 1 lagi yang mengarah keluar rumah, tepat di belakang rumah dan bisa melihat kandang sapi. Aku KKN di tengah hutan. Berikan keselamatan Tuhan, ucapku dalam hati. Mobil Asti datang dan kami semua menurunkan barang bawaan.
Sembari kami menurunkan barang-barang, aku melihat Pak Bayan dan Pak Bambang mengobrol sangat serius karena di raut mukanya seperti tidak santai. Ah, mungkin ngobrol tentang kampungnya, pikirku. Selesai menurunkan semua barang dan sudah siap kami istirahat, disinilah dimulai teror selama 45 hari di rumah Pak Bambang. Yang mendapatkan teror hanya kami di rumah Pak Bambang saja, sedangkan di rumah Pak Bayan anak KKN baik-baik saja. Belum terpecahkan sampai saat ini. Kenapa alasannya? Hari pertama aku dan juga semua temanku berkeliling melihat-lihat dusun Cebehan Kidul ini. Kira-kira bisa membuat broker apa karena memang masih sangat meraba. Tahu dusunnya saja baru pas penerjunan tadi, ya serba dadakan. Sampai pada sebuah jalan yang sangat jelek dan tidak ada petunjuk arah akan sampai kemana jalan itu. Kami menunggu sejenak, siapa tahu ada orang yang lewat untuk mendapatkan informasi. Sekalian serawung supaya kami dikenal masyarakat sekitar. Jalannya seperti sungai kering, cuk. Kata Ivan pada kami. Mulutnya itu dikondisikan. Jangan kayak gitu, Van. Kataku sambil menepuk bibirnya Ivan. Ya udahlah, yuk jalan aja. Nggak ada orang juga di sini daripada nyasar di hutan, sahut Asti. Kami meneruskan perjalanan untuk keliling-keliling dan kemudian menemukan lagi jalan, tetapi kali ini tidak begitu jelek. Jalan ini menuju sendang atau sumber air. Kita ke sendang itu dan lagi-lagi tidak ada orang di sana sampai mataku melihat jalan menuju alas. Jalan setapak yang sudah rusak mengarah ke alas. Sini yuk, ada jalur, siapa tahu sampai di jalan jelek tadi. Biar observasinya kita nggak sia-sia sudah sampai sini, kataku sambil menunjuk ke arah jalan. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan melewati jalan samping sendang itu. Pemandangan yang disuguhkan adalah pohon-pohon besar yang sangat banyak sehingga matahari saja sulit menemukan tanah. Hawa dingin yang selalu mengitari kita dan suara binatang yang masih sangat khas menambah pesona dusun ini. Kami berjalan sekitar 15 menitan dan Ivan berkata, "Teman-teman, jangan-jangan kita kesasar kayak KKN desa penari itu," celetuk Ivan. "Weh, cangkemmu itu loh, mulutmu itu loh Van, dikondisikan. Jangan ngawur kalau bicara, sekali lagi ngomong gitu tak pukul kamu," ujarku karena gregetan sekali mendengar Ivan selalu parno seperti itu. "Ya maaf Di, maaf, ingin hati cuma bercanda kok," jawab Ivan yang syok melihatku tiba-tiba marah karena mendengar ucapannya. "Bercandamu itu nggak lucu tahu nggak? Udah ayo jalan lagi. Kalau 5 menit kita nggak nemu rumah atau orang langsung putar balik," sahutku. Baru beberapa meter berjalan, kita bertemu dengan kakek dan nenek yang sudah sangat tua. Beliau berdua sepertinya baru selesai mencari makanan sapi atau kambing karena si kakek memikul rumput di punggungnya, sedangkan si nenek membawa sapi. "Mau pergi kemana, nak?" tanya kakek dengan suara gemetar, sepertinya kelelahan membawa rumput di punggungnya. "Ini Mbah, melihat-lihat keadaan dusun. Saya dan juga teman-teman ini KKN di dusun Cebehan Kidul, mau pengenalan lingkungan. Si Mbah dari mana?" tanyaku, siapa tahu bisa mendapat sedikit informasi, karena dari tadi tidak ada orang di sepanjang perjalanan kami. "Dari hutan, nak. Cari makanan, sapinya si Mbah. Silakan diteruskan. Tapi jangan jauh-jauh masuk hutannya yo. Nanti kesasar kamu," jawab si nenek. "Iya Mbah, terima kasih Mbah, hati-hati," jawab Mia. Setelah berbincang-bincang, kakek dan nenek itu berjalan menuju arah dusun. Menurutku, jalannya mereka berdua sangat cepat dan menghilang begitu saja.
Padahal ketika berpapasan tadi itu jalannya sangat pelan. Tapi ya sudahlah, mungkin lewat jalan pintas yang kami semua belum tahu. Perasaanku sudah mulai tidak enak. Di sini aku melirik Rika, tidak sengaja mata kami berdua saling bertemu, dan Rika mengkodeku untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Kalian ingat Rika? Iya, dia adalah anak yang indigo. Baru mau berbicara, lagi-lagi Ivan memulai obrolan. Dik, bener kan yang aku bilang? Dibilangin kok, celutuk Ivan. Sekali lagi ngomong tak pukul kamu, ayo pulang, kataku. Karena tidak mau ambil resiko, akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini dan kembali ke posko tanpa mendapat informasi apapun. Kegiatan hari pertama kami adalah rapat internal di rumah Pak Bayan dan sesekali bercanda bersama beliau. Hari pertama aman terkendali. Hari kedua, aku dan beberapa temanku datang ke kelurahan untuk sekedar basa-basi. Barangkali ada yang bisa dibantu atau saling membantu. Setelah selesai urusan di kelurahan, akhirnya kami berenam kembali ke posko di rumahnya Pak Bayan bertemu dengan 4 teman lainnya. Di sini kami rapat internal membahas apa saja kira-kira proker fix yang akan dilakukan. Tiba-tiba Pak Carik menghampiri posko kami. Karena searah jalan pulang sekalian mampir, kata beliau. Pak Carik di sini bertanya apa saja proker yang akan kami buat. Benar-benar diinterogasi satu persatu. Prokerku saat itu adalah membuat plang menggunakan aksara Jawa. Tujuanku paling tidak anak-anak di sini lebih mengenal aksara Jawa dan secara tidak langsung mereka belajar bahasa Jawa. Tapi Pak Carik memintaku untuk menambah satu proker lagi, yaitu MC, Master of Ceremony, atau pranatacara. Tujuan beliau agar pemuda setempat bisa diandalkan ketika ada acara resmi. Ya, aku beralasan menampung itu dan juga dipikirkan terlebih dahulu. Dan juga Pak Carik berpesan kalau bisa pelangnya jangan cuma kayu, nanti cepat lapuk. Setelah menerangkan itu beliau pamit. Uangnya siapa kalau tidak pakai kayu? Gerutuku dengan kesal. Gampang banget dia ngomong gitu. Dipikir duit tinggal nyetak apa? Malik menyambung kerutuanku. Ya buat aja sendiri kalau pakai besi, sambung Ivan. Pada ngapain sih ini? Orang cuma usul tadi itu kok Pak Carik. Namanya juga usul, kan bisa diterima atau enggak, kata Putri yang gemas melihat kami bertiga ngomel. Dela itu usulan apa tadi itu? Dia nggak usul Put, dia itu nyuruh kita, bantah Malik. Ya udah sih lakuin aja, tapi ya harus mikirin kas kelompok juga. Gini, kita semua mikirin solusinya gimana besok. Kita rapat lagi dan tuangkan pikiran kita semua di rapat. Sekarang kita balik ke rumah Pak Bambang ya karena udah sore. Yo, sahut Rika mencoba mencairkan suasana. Ya udah, oke lah, besok ya. Hati-hati yang pulang posko 2 termasuk aku, kata Malik lalu kemudian menutup rapat internal kali ini. Semingguan di tempat KKN khususnya di rumahnya Pak Bambang, kami selalu mendengarkan suara-suara berisik ketika malam hari. Tidak aku hiraukan karena bisa saja kucing atau binatang lain. Kalaupun hantu, doi nggak ganggu aku juga, dicuekin lama-lama hilang sendiri suaranya. Rutinitas di pagi hari adalah ketika subuh Rika bangun bersama Mia untuk sholat, sedangkan yang lainnya masih tertidur pulas. Sekitar pukul 7 pagi aku bangun, cuci muka dan menuju dapur untuk membuat kopi. Duduk di ruang tamu sambil ngopi, merokok sembari mendengarkan lagu. Tidak lama Rika mendekatiku tanpa berkata-kata. Duduk, diam, dan hanya memandang sekitar seperti mencari celah untuk sekedar ngobrol denganku. Kuhiraukan saja karena tidak jelas sekali perempuan satu ini. Tetapi, ketika anak-anak yang lain sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Rika membuka obrolan pagi ini.
Tadi pagi aku ketindihan, aku benar-benar tidak bisa berbicara. Bisik Rika padaku membuyarkan kesenanganku pagi ini. Terus, sautku dengan cepat. Tadi yang nindihin aku anak kecil, Di. Jawab Rika yang masih berbisik kepadaku, takut yang lain mendengarkan. Menindihmu di mana? Jawabku dengan nada yang sedikit kupelankan. Anaknya itu tiduran di perutku, menindihiku dan dibuat mainan gitu loh, Di. Aku mau bilang Asti nggak bisa, jelas Rika. Seriusan, Rik? Jawabku kaget. Tenan, Di, anak kecil, beneran. Tambah Rika yang sepertinya sangat syok dengan keadaan ini. Terus gimana kamu bisa berbicara lagi? Tanyaku. Ketika mau subuh baru bisa. Hilang sendiri anaknya. Lega banget aku, Di. Saut Rika. Udah bilang Mia sama Asti? Tanyaku memperjelas. Gak berani bilang siapa-siapa aku. Takut pada takut nantinya. Rika menundukkan kepala menunjukkan ia takut jika memberitahukan teman-temannya. Mereka semua tidak mau tidur bareng sama Rika lagi. Ya wes, gak apa-apa wes. Anggap aja bunga tidur. Yaudah yuk, makan. Lapar aku. Hehehe. Ajakku kepada Rika supaya dia tidak memikirkan tindihan itu. Hari selanjutnya rutinitas yang masih sama. Kembali Rika menemuiku di ruang tamu dengan keadaan cemas. Rika bilang jika Asti baru saja bercerita kepadanya. Kata Asti dia ketindihan juga, gak bisa gerak dan gak bisa berbicara. Tapi Asti tidak bisa melihat apa yang membuatnya seperti itu. Tangannya ingin menggapai tubuh Mia, tapi tidak bisa. Rika khawatir jika kejadian tindihan ini berturut-turut. Kalau di Rika enggak apa-apa, tapi kalau sudah ke teman-teman kelompok bisa menjadikan ketakutan tersendiri. Aku mendengar cerita Rika tentang tindihan. Asti ini berpikiran mengajak mereka sharing. Hari mulai siang, aku mengajak Asti dan juga Rika ke kota untuk membeli snack persediaan begadang. Dengan alasan itu, mereka mau diajak pergi. Setelah selesai belanja, kami pun pulang sekitar pukul 4 sore. Sampai di suatu tempat yang pemandangannya bagus, aku memberhentikan motor dan bertujuan mengajak Asti mengobrol. Siapa tahu dia mau bercerita denganku tentang kejadian tadi pagi. Bagus ya buat sunsetan. Basa-basiku aku mulai supaya bisa membawa dia ke tujuanku. Iya, Dik, jelas banget dari sini. Saut Rika yang sepertinya dia juga tahu maksudku. Hei, Dik, kenapa diam aja? Jangan ngelamun. Senggol Rika pada Asti. Aku masih kepikiran yang tadi pagi. Jawab Asti lirih. Lah, kamu kenapa? Tanyaku. Pokoknya aku gak bisa gerak, gak bisa berbicara pas tidur tadi itu. Aku membuka mata, memanggil Mia, gak bisa. Aku sadar tetapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Takut banget aku pengen pulang. Tiba-tiba Asti menangis ketika menceritakan hal yang dialaminya. Jangan nangis gitu, Ti, sabar. Ada aku aman kok. Gini, aku ceritain, tapi jangan takut ya kamu. Rika menenangkan. Akhirnya, Rika menceritakan tentang ketindihannya kemarin sebelum Asti mengalaminya. Asti yang mengetahui itu semua semakin histeris dan ketakutan. Karena situasinya yang tidak kondusif serta hari mulai gelap, aku mengajak mereka kembali ke posko. Biar ini menjadi cerita kami bertiga saja, tidak perlu ada orang lain yang tahu. Di sisi lain, aku sebenarnya juga sudah sangat lapar dan badanku lengket seharian bertemu matahari di jalan. Sampai posko, aku langsung makan di dapur dan Rika coba menenangkan Asti, lalu diajaknya dia ke kamar. Selesai makan, aku mandi di kamar mandi 2. Baru meletakkan handuk di kantongan dan akan menutup pintu, tiba-tiba Rika masuk dan mengusirku. Dik, kamu kamar mandi sana ya, aku sini, teriak Rika sambil memegangi pintu.
terlanjur masuk sini. Kamu sana, Rik. Tolakku karena sangat kebelet buang air besar kala itu. Udah urusan, gak mau tahu pokoknya aku di sini. Cepat keluar, aku pengen mandi. Rika memarahiku. Wah, dasar babi. Iya, bentar-bentar, sabar. Handukku itu. Suruh gak pakai handuk apa? Jawabku dengan kesal. Ah, berisik, sentak Rika. Aku menaruh curiga kepada Rika kenapa ia tak mau mandi di kamar mandi satu. Padahal di kamar mandi satu ruangannya lebih luas dan lebih bagus. Sedangkan di kamar mandi 2 ini lebih kecil dan sedikit kotor. Apa karena di depan kamar mandi 1 ada sumur tua? Tapi kan udah ditutup juga sumurnya. Kenapa mesti takut? Alah biarkan, dasare aleman, pikirku. Setelah azan Isya, kami semua akan ke rumah Pak Bayan untuk menghadiri rapat RT RW sekalian sosialisasi dan pengenalan KKN. Kami ke sana jalan kaki, biar kalau ada warga sekitar melihat kita kan bisa tahu bahwa ada KKN di dusun ini. Sekitar pukul 9 malam, rapat RT RW selesai, kami yang cowok-cowok masih ngobrol sama Pak Bayan. Akan tetapi yang cewek-cewek pulang duluan ke rumah Pak Bambang. Sekitar pukul setengah 12 malam, Rika WA aku. Dik, pulang dik. WA dari Rika. Tidak biasanya kalau aku pergi Rika nyuruh aku pulang. Pikirku karena memang sudah malam juga, akhirnya aku berpamitan kepada Pak Bayan untuk pulang duluan. Malik dan juga Ivan juga ikut denganku karena takut kalau harus pulang berdua. Akhirnya kami bertiga pulang ke posko. Jalan yang harus kami lalui itu untuk sampai di rumah Pak Bambang harus melewati jalan setapak, melewati beberapa rumah warga, melewati masjid, barulah sampai ke rumah. Sampai posko, aku kemudian mendapati teman-teman cewek duduk di teras dan saling berhimpitan. Ngoporik? Kok pada pucat gitu? Tanyaku penasaran. Hening tidak ada jawaban sama sekali. Tipenya Rika adalah orang yang lumayan cerewet, asik diajak ngobrol dan dewasa pemikirannya. Asti adalah tipe yang sangat cerewet, sedangkan Mia adalah orang yang lumayan pendiam. Dari mereka bertiga tidak ada yang mau berbicara sama sekali, sangat pucat seperti habis melihat sesuatu. Ada apa? Tanyaku sekali lagi. Tadi kita di sana, itu Dik, jawab Mia terbata-bata. Mia, kalau ngomong yang tenang, ditenangin dulu hatinya baru berbicara. Kataku menenangkan Mia. Tadi setelah lewat turunan dekat masjid kita dengar seperti buah kelapa jatuh, Dik. Tapi kita sama sekali gak berhenti lihat itu apa. Seketika kita berhenti kan, terus jalan lagi. Entah perasaan aku atau emang beneran buah kelapa itu menggelinding mengikuti kita. Jelas Asti. Tapi semua aman kan? Tanyaku. Aku nggak tahu aman apa enggak, tapi kita itu dari tadi berdoa terus, nggak berani masuk rumah. Ya di sini aja dari tadi, tambah Asti. Ya udah, yang penting jangan lupa sopan santun ya di sini. Mau kemana aja permisi minta izin dulu. Udah, nggak ada apa-apa kok, sahutku. Malik ke dapur dan kemudian membuatkan kami kopi untuk menemani malam yang mengerikan ini. Akhirnya cewek-cewek mau diajak masuk dan kita berdiskusi di ruang depan kamarku. Suasana cair, mereka bertiga bisa sedikit tersenyum melihat tingkahku dan Ivan yang berusaha melucu walaupun jatuhnya garing. Di sini Malik memulai lagi menceritakan cerita-cerita horor atau urban legend yang ada di tempat tinggalnya. Perbincangan horor ini makin asik. Semakin malam semakin asik sampai suatu ketika Rika yang semula hanya mendengarkan kami mengobrol memecah keseruan ini. Teman-teman, aku mau ngomong, kata Rika dengan muka serius. Kenapa Rik? Bilang aja, balas Malik. Aku mau jujur,
Sebenarnya aku bisa mengendalikan diriku bab seperti ini, makanya aku lebih memilih diam. Aku cuma gak mau ketika aku cerita, kalian malah takut sendiri, menjauhiku dan sebagainya. Tapi ini karena sudah terlanjur kejadian, aku mau cerita apa-apa saja yang aku lihat di sini. Jelas Rika. Oke Rik, kaget sih kamu bilang ini ke kita. Gak bakalah jauhin kamu, gila apa? Buang itu pikiran jauh-jauh. Jadi gimana? Sambung Malik sedikit kesal dengan pernyataan Rika. Kalian inget gak pas kita kebelasuk lewat dusun yang sepi banget itu? Dan akhirnya nemu warung. Rika memulai penjelasannya. Dusun Cebahan Lor. Ivan menyebutkan dusun itu dengan sangat jelas. Benar, seumur-umur aku baru nemu ini. Sumpah, aku baru di sini, di dusun itu. Kalian boleh percaya atau enggak, terserah. Lanjut Rika. Lihat apa kamu? Tanya Mia. Rik, pakai bahasa Indonesia aja kenapa ceritanya? Aku gak terlalu paham soalnya. Tahu sendiri kan, aku orang Sunda. Paham sih dikit-dikit, hehe, pinta Malik. Ya udah, oke. Kita kan orang baru nih. Biasanya orang baru seperti kita ini akan ditampakkan oleh mereka penghuni suatu tempat. Tapi tidak dengan dusun itu. Penghuni sana bahkan tidak berani menampakkan wujudnya kepada kita. Dusun itu aneh. Lanjut Rika. Anehnya gimana? Tanyaku. Rika tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah bertanya kepada kami semua, apakah di antara kami membawa jimat atau cekelan? Teman-temanku menjawab bahwa tidak ada satupun dari mereka membawa cekelan ataupun jimat. Lalu mata Rika tertuju padaku. Dia kemudian memejamkan mata, lalu tidak lama ia sedikit menganggukkan kepalanya. Rika membuka mata dan pandangan itu masih tertuju padaku. Kamu ada yang menjaga, Dik? Sontak Rika bertanya hal itu kepadaku. Semua pandangan langsung tertuju ke arahku. Iya, tapi aku tidak tahu wujudnya apa, jawabku. Mendengar perkataanku, Rika tidak membahas itu lagi dan melanjutkan ceritanya. Oke, lanjut ya. Ketika kita lewat dusun Cebahan Lor, itu aku melihat benar-benar semua rumah itu ada perwujudan kuda kepala manusia. Sumpah baru ini aku melihat seperti itu, dan seperti peternakan karena saking banyaknya, sambung Rika. Sumpah kamu, sahut Mia. Iya Mia, dan kalian tahu, ketika kita lewat, mereka minggir dan cuma melihat dari tempat mereka berdiri. Biasanya kan kalau ada orang baru langsung diserang kan, kalau ini enggak, mereka tetap berdiri di rumah-rumah itu. Kembali Rika menyambung omongannya. Apa karena kamu, Rik? Tanyaku. Bukan, justru karena kamu, Dik, balas Rika. Aku? Tanyaku kembali kepadanya. Pintu samping dan jendela memang sengaja belum kami tutup. Tiba-tiba dari kedua arah itu ada angin kencang yang sangat dingin menembus rusuk. Angin lewat dan hanya sekali saja. Tapi sumpah aku masih ingat sekali, angin itu sangat dingin seperti mencapi kulitku. Rika kaget lalu menutup pintu dan jendela. Ia mengakhiri obrolan malam ini dengan alasan sudah dini hari. Gangguan-gangguan masih tetap ada di setiap harinya, seperti suara anak kecil, orang berjalan tetapi seperti kakinya diseret, orang menyapu dini hari, dan masih banyak lagi. Saking sudah terbiasa mendengar itu semua, kami kemudian hiraukan saja daripada dipikir bisa bikin sakit kepala. Hampir 3 minggu kami di situ dan sepertinya penghuni sana masih belum mau menerima kami. Ketika malam datang, suasana begitu mencekam, baik dari warganya yang tertutup sampai penghuni-penghuni yang lain. Pagi hari, aku dan juga Rika akan menemui Pak Carik di kelurahan untuk membicarakan tentang proker pelang yang tidak boleh memakai kayu itu. Aku mengajak Rika karena dia sangat lihai dalam berbicara. Kami menaiki motor lalu melewati turunan. Setelah melewati turunan itu, di samping kanan jalan terlihat ada pohon yang sangat besar. Posisi pohon itu agak masuk ke dalam gang.
Tapi karena ukurannya yang sangat besar, jadi dari jalan kelihatan jelas. Jika kita masuk ke dalam gang dan melewati pohon itu, maka akan menemukan dusun Ronce. Dik, cepet Dik. Kenapa? Gak apa-apa, cepat, pinta Rika. Sampai di kelurahan aman, Rika juga biasa saja. Dia tidak menunjukkan sikap yang aneh. Selesai bertemu dengan Pak Carik, kami berdua langsung pulang melewati jalan yang sampingnya ada pohon besar itu. Sesamanya di posko, kami istirahat dan malamnya akan ada rapat. Malam setelah Isya, kami ini rapat membahas proker pelang penunjuk arah. Selesai membahas proker, Rika ingin bercerita. Teman-teman, aku mau bicara ya, ucap Rika. Rik, udah dibilang dari kemarin kan, kalau mau ngomong ya tinggal ngomong aja, jangan kayak bocah, saut Mali. Kalian tahu kan kalau mau ke dusun Ronce ada pohon besar sekali? Rika mulai bercerita. Iya Rik, kenapa? Tambah Mali. Nah, di depan pohon besar itu kan ada hutan. Di hutannya itu ada kerajaan gaib. Semua ada di situ. Mau wujud apa aja ada. Aku tadi nggak sengaja ngelihat ke arah sana, jelas Rika. Oh, ketika kamu nyuruh aku cepat pas naik motor. Iya, di sana daerah keramat. Kalau lewat harus klakson. Ya, semuanya pokoknya jangan ngawur lah di sana, jawab Rika. Oke Rik, jawab Asti mewakili jawaban kami semua. Entah apa yang akan kami dapat selepas KKN yang penuh dengan kemistisan tempat ini. Aku berharap semoga KKN cepat selesai dan bisa tidur di kasur embuku. Yang penting sekarang adalah prokerku berjalan lancar, warga senang, Pak Bayan senang, dan nilai mata kuliahku mendapatkan nilai A. N adalah mengunjungi posko-posko teman yang lain. Aku lumayan sering ke dusun Melati, menemui teman-temanku dan mencari-cari siapa tahu ada yang cantik. Hehe, bercanda. Rika dan Mia berpamitan mau ke dusun Ronce menemui temannya yang bernama Nia. Sepulang dari dusun Ronce, Rika menemui aku ketika aku sedang ngopi di teras. Ternyata yang mengerikan bukan hanya kelompoknya kita, Dik. Rika memulai pembicaraan denganku. Maksudnya? Sahutku. Poskonya Nia, rumahnya juga angker. Jadi dapurnya mereka itu dekat dengan sumur. Terus di sana ada suara seperti orang mainan batu lama banget. Dan semuanya itu dengar. Mereka baru rapat posisinya, terus suara itu muncul. Cerita Rika padaku. Tapi enggak separuhnya kita kan? Enggak Dik. Tapi ternyata ya ada kelompok lain yang digangguin. Begitulah balas Rika. Ya namanya juga rumah, pasti ada saja penghuninya. Menurutku wajar sih mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Karena ya memang itu daerah mereka, pikirku seperti itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi bagaimana pengalaman dari KKN mereka-mereka ini dan bagaimana petualangan KKN mereka selanjutnya, saya akan bacakan di video selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa tetap terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.